Nanti gue pikir ini kan buat yang Bapak Oija gitu. Tidak pernah berhati-hati dengan apa yang dikatakan. Iya, dia tuh selalu sembrono ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Z di channel Moonlight Affirmation. Dan kali ini aku bersama dengan teman-teman aku. Perkenalkan, di sini ada Michelle, ada Saputra_Suryadi. Oh, belum IG-nya. itu Instagramnya ya. Oke, Ya. Dan ada yang satu lagi. Halo, saya Septian Ahmad. Dan ini adalah stand up komedian yang populer banget. Kalau kalian mau tahu, cek Instagramnya di malu. Nah, jadi sebenarnya dia ada di Podcast ngomongin setan. podcast ngomongin setan. Ya, betul. Ngomongin setan ya, teman-teman. Teman-teman biasanya aku panggilnya Mates. Oke. Moonlight Affirmation Tribes. Wih. Iya, itu panggilan fansnya. Iya, Mates. Iya, Mates. Hai Mates. Iya. Mates, itu nama audiensnya lo semuanya. Halo semuanya. Thank you banget yang sudah mampir ke TikTok. TikTok ya. TikTok. Oh, tok. TikTok karena aku sambilan live di TikTok. Thank you banget teman-teman yang sudah mampir. Hari ini aku membawa mereka, kita bakalan nge-live, tapi nggak apa-apa. Pak Suryadi Ngomong aja. ngomong aja nggak Oh, apa-apa, iya. tetap kedengaran kok. Iya, Tetap tetap kedengaran. Kita bakalan nge-live, kok nge-live sih? Ini nggak nge-live ya. Kita bakalan ya kita live di TikTok. Tapi Kita live juga, di record juga, di audio juga, semua Iya, kita pokoknya. semuanya gitu. Agak-agak serakah memang. Selaka banget. 7 hari. Nggak usah. Kita bakal ngapain? Jadi malam hari ini kita bakal ngapain? Aku mau memperkenalkan bahwa Septian ini kan memang bikin podcast misteri ya, tapi ada genre Horror comedy. horror comedy, Hmm. horror comedy. Nah, ini memang dia udah cukup oke ya. Satu kali tayangan itu berapa views kurang lebih? Lumayan sehari tuh ya 600-700an. 600-700 views. Nah, Beneran. wow. Mereka ini adalah teman kantor, oh my god. Teman kantor aku ya, dan aku hadir di sini untuk channeling horror, bukan horror ya. Aku mau channeling mereka yang berbeda dimensi. Kamu udah tarik napas duluan sih? Kalau kenapa lemes? Kenapa sih? Kenapa? Apa santai? Jadi hari ini live dan bakalan channeling. Nah, sebenarnya oke, aku invite mereka dulu datang. Oke, kalau agak berat, sorry ya, aku invite mereka dulu datang. Nggak masalah. Ya, stay strong, strong. Aku And invite happy. mereka datang. Stay strong, happy, tenang, ya, nggak berat ya. Tarik nafas, bernafas. Relax, Ya, enjoy. berdoa menurut keyakinan masing-masing, tenangkan hati dan pikiran. Baru 7 tahun dari mana? Belum lama lagi. Belum lama ya. Oke. Oke, hai teman-teman yang tanya tarot, hari ini aku nggak ini ya, aku tidak narot ya, tapi aku narotin mereka. Wes. Sorry ya, jangan iri Bang. Aku ingin kita sweet dulu yuk. Gambreng dulu apa sweet? Gambreng kali ya? Gambreng ya, sweet berdua. Oh iya, gambreng. Yuk. Yang duluan akan aku tarik kartu untuk channeling dengan salah satu makhluk beda dimensi di sini. Oke. Mau zona bebek mundur 3 langkah. Nggak usah kelamaan. Pancasila 5 dasar. Kita nggak mungkin sweet ya Pak Surya, karena kita pasti kalah sweet sama mereka. Iya nggak sih Pak Surya? Untuk gue semut. Semit? Iya udah yuk. Lanjut. Kopi Layum Gambreng. Sama lagi. Gambreng. Oke. Aku duluan. Iya. Aku mau ngomong dengan setelah dulu. Oke. Enggak, kita tentuin urutan dulu aja, gambreng Oke, dulu. go. Nanti ya, gambreng. Bertiga. Aisyah. Lanjut. Kopi Layum Gambreng. Michelle kedua. Iya, ini. Elah. Jepang. Cepat. Ya. Berantem yuk. Oke. Nah, gue terakhir. Oke. Oke. Aku yang pertama ya. Pertama Kazi. Sweet tadi mau kalah kan. Sweetan kamu kok. Sweetan kamu.
Aku dapat message Five of Wands. Five of Wands Aku teman-teman. bantuin. Ke kamera boleh, Pak Suryadi? Iya. Kameranya di sebelah sini. Ya nggak usah diiriin, bisa begitu. Nah, Kedeketan. kedeketan sih bro. Kan kelihatan di situnya. Sambil duduk pun bisa. Oke. Nah, sip. Nah, Nah, gitu terlalu aja. banyak aksi. Iya, memang beda ya. Oke, apakah artinya itu? Five of Wands, aku dapat A. Dia mau nunjukin kalau kita nggak cuma berempat, berlima. Oke. Oke. Dan dia ngasih tahu kalau kita aman. Oke. Kita aman Oke. karena kita berlima. Oke. Bukan sama dia dong lawannya, bukan karena dia. Apa karena dia? Iya, dia merasa Dia guardnya. iya, iya. Oke. Kita berlima, kita aman gitu. Oke. Iya. Tapi maksudnya yang entity kelimanya itu bukan di bawaan dari siapa maksudnya, tapi emang dia ada atau bawaan emang dari Z. Salah satu di antara kita. Coba lanjut lagi. Bentar ya. Enggak kok, memang dia ada di sini. Memang naturally. Memang naturally penghuni di sini. Oh iya, benar. Oh, akam sih, akan kampung sini. Oh iya, soalnya katanya kartu fish ya. Kartu fish. Mau bercanda nggak apa-apa? Nggak masalah. Nggak apa-apa, kita ambil satu kartu lagi yuk. Oke, boleh. Ayo. Michelle. Berarti ini lanjut ke Michelle ya? Ya, lanjut ke Michelle. Nggak apa-apa, aku minta channel yang baik-baik aja. Kartunya Four of Pentacles. Four of Pentacles. Jadi kita bukan sedang bermain atau melakukan sesuatu yang berbahaya begitu ya, enggak Oke. ya, enggak ya. Cuman. Jadi ini hanya channeling mereka dan bertanya message dari mereka Iya. apa, ya, dan untuk kebaikan aja. Berkomunikasi aja. Ya, Four of Pentacles, Four of Pentacles. Ini beda entitas yang ngomong sama Michelle, yang melalui Michelle, mau bilang bahwa kita semua tuh energinya bagus-bagus. Ih, suka gitu deh, bagusan kamu kok. Enggak ya? Kayak gitu. Kalau boleh kalah banyak kan. Iya. Kosong bro. Enggak, lu balikin gitu kalau energi kamu bagus, enggak bagusan kamu kok. Gitu terus aja tulis. Kosong bro. Lagi bagus gimana? Terus. Apa sih 8-0? Enggak ada lagi menerima banyak kekalahan Banyak hari ini. kekalahan aja hari ini. Oh, ya udah yang dari Michelle udah itu. Itu tadi. Oke, terus kita lanjut. Gue Hmm. mau nama yang pertama aja. Cis. Karena yang pertama Belum tentu yang jadi yang kedua. Gimana sih maksudnya? Wah. maaf. Apa artinya? Nah, kartunya apa? Boleh kasih tahu dulu. aja. Kartunya The Devil. Pantas. Beb, ada yang entity yang tadi sih bilangnya emang Aman. aman, tapi But ada yang mencoba. bukan Pak, ada yang memberitahu lewat kartu ini kalau Mas Suryadi itu ada ini ya, ada sisi, jadi ada terbelah jadi dua, ada yang memberitahu buruk, ada yang memberitahu baik gitu. Dan ini mengikuti. Oke. Dan ini memberitahu bahwa bahkan sekarang pun kayak ada berbelah pikiran ya. Ada yang mengikuti di sini, ada yang bilang ayo A, nanti ayo B. Makanya kadang mau lurus-lurus saja, kadang Agak satu susah. mau suruh belok gitu. Gitu. Dan itu sering kayak pertimbangan kayak berbuat jahat aja, berbuat baik dong yang benar. Gak apa-apa jahat aja, gak apa-apa baik aja. Dan itu sering berantem di dalam pikiranmu. Oh, gua Malestra. Bukan ya? Nggak gitu ya? Nggak gitu ya? Bukan teman kantor ya? Dan Bukan ya? ada maksudnya sekarang. Iya dong. Lebih ke kayak ada pikiran sih. Tapi ini Maksudnya itu lebih kayak kepikiran atau emang ada dua entity berarti yang Beradu yang argumen. lagi ini kan ada. aku sedang channeling ya. Aku sedang channeling dengan entity yang ada di sini ya. Entity yang ada di sini itu kayak ngasih tahu memang
ada kayak ada dua, tapi beliau membaca, jadi bukan ada iblis dan malaikat gitu, bukan. Jadi ini kayak fisik, kayak psikologimu. Jadi dia membaca psikologimu gitu. Anggap aja dia psikolog ya, anggap dia psikolog ya. Maksudnya berarti dia lagi membaca gue, maksudnya lagi di dalam diri gue. Ya. Ada dua pikiran. Ada dua. Selalu ada dua pikiran. Iya, terus kayak nempel gitu, kayak ada dua gitu, kayak bertengkar. Kayak berantem gitu, kayak 50-50 gitu. Jadi kamu sering kamu bisa ambil opsi A, kadang bisa ngambil opsi B, tapi A dan B itu yang benar-benar satu jahat, yang satu baik gitu. Siapa tuh baik, siapa tuh jahat gitu. Ada hubungan sama horoskopnya juga nggak sih? Oh, Libra. Selalu iya. 28 September ya kawan-kawan kalau mau. Enggak usah, enggak. Ngapain tuh Mas? Enggak sih. Enggak ada sih. Tapi kalau ditanya sih pribadinya, cuma ambil satu kartu yang bagus ini deh. Tapi emang soalnya selalu agak sulit untuk membuat sebuah keputusan. Banyak pertimbangan pasti, karena banyak suara. Tapi terkadang suka juga yang kayak yang spontan aja gitu, kayak misalnya kayak ngeliat rumah mau KPR gitu, yang istriku tuh lebih ke yang nahan, tapi gue yang lebih takutnya kan dulu abis nih gini udahlah kalau nggak sekarang ngapain udah pak gitu langsung. Dia kadang suka yang mengambil sebuah spontan tanpa mikir sih. Intuisi lah ya. Nggak juga sih, nggak salah sih. Tetap lagi. Ambil satu lagi udah. Ambil satu lagi. Selalu yang pertama gue. Belum itu jadi yang terakhir. Ikut gue. Udah nggak apa, ambil dua-duanya. Dua-duanya ambil. Oh nggak boleh taruh lagi sama. Devil lagi. Enggak, Devi ini kali. The Fox and the Garden. Serigala di kebun. The Fox and the Garden. Ini artinya kebahagiaan yang palsu. Emang nggak salah sih. Tidak salah. Emang nggak salah. The Fox itu artinya kayak bohong. Garden itu kayak kebahagiaan. Kebahagiaan. Jadi pesta porno atau kebahagiaan yang lu tuh hanya bohong. membungkus semua itu. Fake ya? Fake. Yang fake lu bro. Kayak bukan gue deh. Lu bro. Enggak, gue masih nggak yakin dengan hal itu sih. Ya lu deny. Boleh ada satu kartu lagi untuk memastikan apa yang gue saya nggak tahu ya, kayak nggak merasakan hal ini sih gitu. Maksudnya yang kayak ya bahagia aja sih. Oke. Sebenarnya bukan bahagia dalam overall ya. Kayak hari ini misalnya kamu sedang, ini terbaca kan psikologi oleh ini kan. Entity ini tuh kayak memberikan pesan bahwa dia ngelihat lo sekarang lagi happy, senang-senang, tapi kayak bukan the whole of your life kan? Iya. Bukan peramal kan? Bukan peramal kan? That's true sih. Ya kayak gue bilang kalau banyak cuy, ini cuy lagi siap. Beban pikiran. Udah jangan diambil lagi, udah cukup, tak banyak lagi yang keluar kartunya. Iya udah. Lama kita lama nih. Lama. Boleh nanya nggak kasih? Nanti aja, kamu tadi Rama. Gue mau nanya kartunya ini. Gue nggak tahu banyak banget soal tarot ya, tapi yang standarnya tahulah gitu isinya apa. Kok ini kok beda ya isinya ya? Maksudnya gue nggak pernah melihat yang kayak The Garden, Fox sama Fish. Ini bedanya apa sih? Kok ini beda? Ini Lenormand. Ini Lenormand. Tapi tarot juga. Oracle. Oh. Kalau yang di atas tarot. Oh, emang jenisnya beda berarti. Iya. Oh, mantap. Kalau yang ini kartu Oracle Lenormand ini dipakai sama Gypsy gitu sebelumnya. Kalau tarot tuh sebenarnya lebih ke kayak kartu permainan awalnya, terus dikembangkan nantinya menjadi kartu lama gitu. Sejalan dengan waktu berkembang. Jadi definisi histori kartu tarot juga memang sebenarnya masih belum begitu clear ya. Tapi yang pasti memang kartu tarot terus kemudian menjadi media ramal. Kalau Lenormand memang dari awal sudah jadi kartu media ramal. Oh, gitu. fungsinya pun juga berarti nggak terlalu jauh beda. Fungsinya berbeda, cara membacanya juga berbeda. Oh. Kartu tarot sendiri juga cara membacanya berbeda-beda. Ada yang cross Celtic, jadi ada yang baca dari atas ke bawah, ada yang baca dari past, present. Oke, kita jelas. Kayaknya kita nggak di situ deh, gitu ya. Iya, nggak apa-apa sih buat pengetahuan. Iya, dasar aja. Kepo ya. Karena kan kalau baca dari kanan ikro, baca dari kanan. Tapi bisa dikombinasikan berarti. Iya, memang dikombinasi tadi kan. Oh, oke. Lanjut. Saya berarti ini ya. Nanti nggak usah deh. Udah lanjut aja berarti. Selesai bentar.
Kenapa? Untuk ini oke. Terus gimana? Keren sih, aku suka. Yuk lanjut. Sweet banget. Gue laki cuy. Morning Star, Lucifer, paling Morning Star. manis, Hey. paling manis tuh ini. Iya, Morning Star, Lucifer, Aku Morning udah sering Star. podcast kan di sini kan. Hmm. Entity mana yang menurut kamu paling sering komunikasi dengan kamu? Yang di sini, Iya, yang akam sini. iya. Biasa komunikasi rasa Pocong paling pocong sebelah. Pocong sebelah. Paling ada yang perempuan depan tapi jarang lah doi. Lagi bohong komunikasi. Benar. Kuntilanak depan, tapi ada bapak juga bawa baju hijau cuman sans. Mocok depan sama yang gantung diri di ujung. Ini tuh yang kayak gini Hey. loh. Ini tuh Hey. yang kayak gini nih. Udah keseringan komunikasi. Jadi temperance itu kartu komunikasi. Jadi kayak mau nanya apa lagi coy. Lu tuh udah sering banget komunikasi dengan mereka gitu. Kabar apa gitu. Makanya aku tanya yang paling sering komunikasi dengan lo bilang paling ini paling itu kayak mereka kayak ya udah yang datang ke sini juga ya mereka aja gitu. Lagi berarti satu lagi kali. Boleh kali ya, coba lihat ya. Yang kecil ya? Ini kartu temperance ya, kartu komunikasi. Oh itu lanjut, berarti itu suruh ini lagi gue, suruh. Gak apa-apa, lu buka aja coba gue lihat. Ini ya? Boleh saya pegang kan? Ambil, bawa pulang, jangan. Ini deh. Ya ambil. Boleh buat souvenir kan? Keren banget loh, The Devil. Gila. Devil ya guys. Harus gitu password. Serius. Lo diminta untuk nulis. Selama ini lo podcast nggak pernah yang kayak nulis atau bikin skrip apapun ya? Ya jadi kayak lo diminta untuk nulis gitu. Samsung nggak pernah. Padahal kan yang namanya podcast kan lo mesti bikin bahan gitu loh kan? Enggak beda. Kalau podcast bisa juga orang emang spot. Jadi emang cuma- harusnya lu punya key Harusnya lo point. bikin Lo harus point. bagaimana? Gue emang podcaster yang salah memang. kayak agak lain podcast Nggak nggak boleh jelas. scripted anjir. Iya dong, karena kan lo harus per poin kan. Jangan, oke dari menit ini sampai menit ini lo ngomong apa, Iya, menit ini sampai menit ini lo ngomong scripted. apa gitu kan. Bukan cuma kayak topiknya hari itu ini, terus poin-poinnya mereka mesti lo ya, ngomongin. ya itu adalah nulis. Ini. Iya. Nggak maksudnya Termasuk yang poin doang kayak hari ini ngomonginnya tentang keluarga. Jadi yang menit ini ayah, terus lanjut ke ibu, Iya. terus ke anak-anak. Nulis itu adalah skrip, it's script. Bukannya skrip yang ditulisin per kata kan. berkata gitu. Oh. Kalau gua kan blast tidak. Jadi Max ini memang beliau ini kan memang podcaster kan. Iya. Jadi emang diminta untuk lu nulis kenapa sih? Karena dia sering out of topic, sering banget out of Serius? topic. Benar, Dia sering benar. banget Sering keluar banget. topik. Jadi kayak hari ini lu decide, oke kita ngomong ini. Habis itu akhirnya podcast lu tuh nggak jadi tentang itu. Sering banget itu. Iya kan? Sering Nah itu sekali. yang kayak agak jadi bahan lelucon mereka sih kayak apa sih? Iya betul. Iya betul. Lu belajar sama Evan kalau kayak Enggak. Dustin. Kayak gitu. Terus nih kita apa lagi? Oke, nah itu kalau jadi ini aku sekarang cuma mau memberitahu tentang bagaimana cara channeling dengan Oke. mereka Oke. melalui media tarot. Jadi ini hanya untuk memberitahu ke kalian bahwa podcast lagi bahwa channeling menggunakan media tarot itu memang benar-benar real, memang bisa. Tetapi tergantung kembali lagi nih, memang harus dari tarot readernya yang Ya. membantu untuk Membaca ya? mengartikan, kemudian menganalisa juga Oke. gitu. Ya, nah sekarang aku mau coba untuk channeling higher entity. Oke. Higher entity ya, higher entity that means aku akan coba channeling untuk seperti angel, malaikat atau mereka yang entity yang lo nggak bakalan jadi kayak badan sakit atau apapun karena di higher entity lo akan lebih kalem gitu. Udah masuk angin, udah masuk angin dong. Doi udah masuk angin. Udah buang air. Iya. Tadi. Thank you banget teman-teman yang sudah mampir ya. Jadi lo nggak bakalan sakit atau apapun ya. So please hold my hand. Cengkraman. Bercengkraman. Nyambung semua? Iya, iya bercengkraman. Apa? Bercengkraman. Oh bercengkraman, gue tadi bercengkraman. Ini sama nggak sih itu? Bercengkraman tuh ngobrol-ngobrol. Oh, kalau basah ya udah lah ya. Do. Tapi jangan bahasa sih. Kado kado. Kado. Sorry maaf Iya, ya. nggak Ya. apa-apa. Ya.
Udah? Oke. Let's go. Boleh pegang aku saja nggak? Iya. Ini gue nonton kelar kan? Ya, gue nonton kelar. Oh kayak gini ya podcaster yang bilang kayak bini gua nonton kelar nggak taunya emang bener-bener. Enggak. Ini apa sih? Nanti itu dibahas. Oh, Nanti itu kita akan bahas ya. Mana? Ini dulu ya. Gua selalu observer cuy. Oh. Observer. Iya, walaupun senjata juga sih. Salah. Observer itu selalu salah. Observasi tapi salah. Salah baca. Selalu salah baca. Kocok dan ambil satu kartu. Ya lama. Milu. Kocoknya biasanya lama ya. Milu. Cek. Salah kok. Oke jangan buka dulu. Mau cocokin aja. Kartu. Gimana sih? Gimana sih? Yuk. Bisa. Agak jorok nih saya. Maaf ya pendengar iMax. Boleh gimana pun juga kan kocoknya kan. Lu mau dipotong-potong gitu ya, kayak pesulap gitu ya. Kerjaan ini. Oh. Bisa sih ngomong gitu sih kalau itu rusak kartu Banyak aksi aja, banyak. Agak mahal gitu ya. Iya, ini kartunya kartu mahal. Banyak rusak aksi aja. Boleh dibalik nggak kartunya? Dibalik apa? Oh, Kartunya dibalik. dibalik. Maaf. Selalu ngambil yang pertama. Gila, ini anak capsal. Beda. Cakannya beda. Cakannya Oke, beda. lanjut. Wes. Pas ronda style nih. Selalu yang pertama. Oke. Nonton aja yuk, silakan. Pertama gue yang pertama. Gue terakhir deh dari situlah kayak tadi begini. Gua nih pertama. Ada jam-jam. Paling diver lagi. Cups. Six of Cups. Oke lanjut. Yang tengah kan? Oh, komitmen. Oh my god. Wow. Oh. Wow. Saya selesai di sini ya. Saya selesai di sini Jadi ya. teman-teman pasar yang ini sedang galau mengenai komitmen ya dengan dengan pekerjaannya, Iya. dengan hidupnya. Iya. Dia sedang galau tentang hal itu dan benar-benar dari Angels tuh memberikan pesan bahwa Six of Cups kamu harus bahagia dan tetap menjaga komitmen dalam diri kamu Bahagia bro. dengan pasangan kamu tanpa perlu saya artikan pun beliau juga udah tahu Iya. artinya apa gitu ya. Kita semua tahu ya artinya Iya. apa ya. Perlu off air dulu nggak bentar Ya, biar lebih jangan, dijelaskan. Nanti aja ya. Nanti aja, Mungkin bro. ini penjelasannya nanti saja ya. Itu sudah dijelaskan tadi. Iya, Ya, tapi gue juga tahu lu ngejelasin juga fake, nggak semuanya lu jelasin, Ya, tahu oh, karena terus nanti mau di reading lagi nggak? Lanjut. nggak lebih deep maksudnya gitu. Jangan, Tidak jangan. tampan betul. Durasi. Laki banget coy. Emang centil ya orang satu ini. Laki. Emang orang Gila. satu centil. Tegas katanya Saya. tegas. Durasi. 9-0. Nih, gue berarti Iya. ya. Tegas banget katanya. Ini apa nih? Tegas Magician. Magician. Loss. banget. Apa nih gue kehilangan pesulap? Stand up komedian yang kehilangan kerjaan. Enggak, bukan dong. Lo harus mengubah satu lifestyle. Kalau nggak, kamu akan kehilangan Semua. sesuatu yang berarti dalam hidupmu. Dan ini bukan orang ya. Loss, kartu loss maksudnya maaf. Nah. The Magician sama loss. Ini kartu loss ya. Kartu yang satu lagi The Magician. Sorry, kartu loss ini kartunya tentang kehilangan sesuatu. Ya, dan sebenarnya ini bukan seperti ramalan, tapi lebih ke kayak dari angel memberikan pesan padamu untuk merubah sudut Iya, pandangmu, kebiasaan Mabok. kebiasaan kamu. The Magician itu enggak, The Magician itu ada tentang perubahan dalam hidup sih. Lebih ke kayak life purpose sih, tujuan hidup kamu. Mau cinta keluarga lah. Masih kecil lucu gitu kok tinggal mabok dulu. Life purpose ini lebih ke kayak Ya. sebenarnya kamu mau jadi apa sih di hidup Hmm. kamu gitu, yang mungkin selama ini kamu nggak pernah
atau nggak pernah berpikir kayak oh gue mau jadi ini gitu. Ya kan, kayak ya udah mungkin kamu hidup dengan ya udah uang segini dapat segini, jalan minum atau apapun yang kamu lakukan dalam hidup kamu, saya keluarga aku udah cukup segini aja. Ada life purpose yang kamu nggak higher life purpose lah, kamu pengennya ke arah mana gitu. Nah itu yang perlu kamu kembangkan lagi gitu, perlu diubah sih gitu katanya. Baok sih paling udah baik. Oke. Bentar, ini katanya beda lagi ya sama ini ya? Beda. Ya. Beda. Ini namanya apa? Oracle. Oh, oke. Ini set Oracle The Quantum Oracle. Yang ini set Oracle dari Lenormand The Clock Tower. Terus yang ini set tarot dari The Magic of Tarot. Oke. Lanjut Vision. Ya, udah selesai. Bukan langsung lanjut. Kaget. Gitu kan? Mbak Zi aja kaget buka kartu gue. Gondrong pinggir pantai bro. Gila. Oke lanjut Michelle. Ini sih gila sih. Jadi kartu yang diterima kalian, kan aku tahu banyak cerita dari kalian masing-masing ya. Jadi kayak kartu-kartu di sini tuh merepresentasikan kehidupan kalian banget ya. Banget gitu. Kalau kayak di misalnya kartunya Six of Wands, kamu butuh healing light, kamu butuh cahaya penyembuhan atas rasa sakit hati yang kamu rasakan. Terus kayak bener kan kayak ketawa gitu semua gitu, kayak bener gak sih? Iya, pada keluar ini aja lu langsung ngakak, gimana kan ngakak anjing. Jadi kalau mau bilang kayak ya udahlah ya, mau ini halu atau mau apa, tapi ini bener-bener angel's message gitu yang hadiahnya keluar gitu kan. Dan ini bukan kalau saya sih channeling energi dari angels ya. Dari angels ini berkata kamu butuh healing light, dan kamu butuh untuk jangan menolak rasa sayang, rasa cinta yang orang-orang berikan padamu. Jangan takut dengan yang namanya cinta, jangan takut dengan yang namanya energi penyembuhan. Orang-orang berhak untuk menyembuhkan kamu dan kamu juga berhak untuk sembuh. Ertin dengan Tupin. Jangan sebut nama. Bro. Channel gue nih. Oh iya lupa. Sopan dikit sopan. Oke. Nah jadi kayak aku masih sebenarnya pengen. Nggak usah. Enggak, gue masih nggak ngerti dengan arti yang Six of Cups-nya ini sih. Kalau ini kan jelas ya. Maksudnya Six of Cups-nya Six kan. of Cups itu kartu kebahagiaan, happiness, kartu gathering, dan kartu menerima dan memberi. Jadi kartu Six of Cups ini menggambarkan tentang kamu yang sudah menerima dan saling menerima dan saling memberi orang-orang yang baik terhadap kamu yang baik terhadap orang-orang. Berkomitmenlah terhadap itu, jangan kemudian meninggalkan hal itu dan pergi dari yang sudah kamu memberi dan menerima gitu. Kebahagiaan yang sudah ada di sekitarmu. Dilanjutkan lagi? Mau dilanjutin terus nanti yang di rumah nonton. Jadi kalau Michelle ini kan memang barusan mengalami yang namanya patah hati, broken heart, tapi memang Michelle juga sekarang sudah cukup kuat, cuma memang tetap butuh healing light. Ya. Gitu ya. Artinya healing light ini bisa melalui siapapun. Ya, bisa teman, bisa orang-orang keluarga, ya bisa siapapun. Berarti dia sakit pemiliknya. Ini kalau gue ditarik ujung-ujungnya kurangin mabok sih pasti nih. Udah langsung ngebaca itu sih. Sebenarnya kalau itu lebih ke life purpose sih. Jadi kayak lebih ke bigger life purpose. Jadi kayak misalnya lo mau jadi apa sih di hidup lo? Iya. Gimana? Maksud gue kadang-kadang kalau memang kita capek fisik ya kita istirahat tidur. Tapi saat capek mental itu kayak yang setiap orang tuh kayak yang butuh buat cerita ke orang, buat ngomong. Ya ibaratnya buat ngeluarin undang-undang deh. Soalnya kayak kalau kasus di Jepang banyak atau juga di Korea banyak orang yang bunuh diri gara-gara diomelin di bos, ya kerjaan segala macam, nggak bisa punya apa? Tempat sampah kasar. Iya, nggak punya tempat buat ngeluapin apa segala macam, pulang nggak taunya bunuh diri, gitu kan susah. Selama lo curhat itu harus curhat yang ketika lo ngomong dengan orang tersebut lo bisa kayak mempositifkan diri lo sendiri. Contohnya saja lo bilang kalau gue tuh capek, laki gue tuh malahin gue terus gitu. Tapi sebenarnya gue sayang sih sama dia, dan gue kayak benar-benar kayak nggak bisa kehilangan dia gitu. Tetap mencari sisi positifnya, menghealing diri gue sendiri. Karena kalau enggak gue akan kalah sama ya gue bakalan sakit, ya gue bakalan kayak gitu kan. Jadi I need to
make positive of my own self gitu. Tapi saat kita membuat positif itu, apakah semesta itu biasanya akan mendukung? Yes, of course. Karena negatif positif kan pasti disambut pasur. Dan kalau lu mau ngomong negatif juga semesta akan mendukung. Iya. Contohnya lu bilang, wah hari ini udah 5-0 nih. Ya udah. Lanjut terus tapi kenapa nambah lagi jadi 6-0 dan tadi sudah jadi 8-0? Tuh, tapi udah jadi 8-2 nih. Udah jadi 8-2. Iya, gak ada yang bagus hari ini Nah, ternyata. udah positif kan? Karena udah berhenti di situ. Iya. Kenapa nggak ada kesalahan baru bertambah? Tergantung lu mendukung semesta gimana. Karena semesta akan mensupport apapun yang lu mau. Lu mau tambah negatif bisa, lu mau tambah positif bisa. Akhirnya dari kemarin gue kadang-kadang cuma gak ada jawaban sama itu juga. Enggak, itu nggak usah yang itu. Ya udah, oke, gas. Oh, oke. Nah, kalau sekarang coba aku tanya ke Septian nih. Septian kan podcaster nih. Ya. Nah, lo kan juga setiap kali podcast hantu-hantu, misteri lah ya. Gitu. Terus gimana caranya lo membalikin energi lo? Karena lo pasti akan mendengar kayak hantu dan segala macam, ya kan, terus cerita-cerita sedih mungkin gitu, menakutkan, horor. Gimana sih cara lo ngebalikin energi? Iya, pasti kan kalau kita podcast horor, bikin konten horor itu kan memakan banyak energi. Ya? Walaupun kita cuma bacain cerita orang lah, bacain email. Gue biasanya bacain cerita email. Jadi pendengar gue tuh biasanya kirim email, gue bacain tuh, baru gue react. Misalkan kalau emang serem apa segala macam. Bahkan merinding pun kan butuh tenaga gitu ya. Yes. Ya gue paling sih cara healingnya adalah sebelum pulang ke rumah ya. Biasanya gue punya sesi pembersihan lah, dalam tanda kutip gitu sama teman podcast gue. Ya udah kita saling bersihin segala macam. Oh ya udah, make sure segala aman. Baru kita pulang ke rumah masing-masing. Harus ada itunya sih. Tapi kalau capeknya ya nggak bisa dilawan, paling gitu sih. Kalau capek fisiknya ya. Tapi kalau sampah-sampah yang lain-lain tadi itu, ya mau nggak mau mesti pembersihan dalam tanda kutip itu sih. Tapi ada satu ya, hari ini kan aku ngebawa podcast, ini kan tentang podcast misteri juga kan. Ada satu untuk healing yang paling baik, meskipun agak mahal, karena nggak semua orang punya shower di rumah. Oke. Oh iya itu, enak banget tuh mandi air. Ya. No. Nggak harus air hangat sih basically. Air. Melalui media air, karena itu yang gue lakukan. Jadi gue manifestasi air itu yang turun ke bawah. Kalau lu pakai gayung sih, iya digayung gitu ya. Artinya air yang lu bayangkan air itu tuh air yang betul-betul jernih sekali, yang membasuh. seperti cahaya, benar-benar yang akan membasuh seluruh tubuhmu. Dan lu bayangkan air-air yang mengalir di bawah itu warnanya gelap, hitam, membuang semuanya. Gitu. Jadi lu seperti menerima energi dari semesta, kemudian membuang yang buruk. Nah, itu badan tuh benar-benar kayak langsung diregenerasi. Terus habis itu kemudian tidur. Gitu. Mau pakai garam juga bisa, mau tambah pakai garam Himalaya bisa, mau yang paling mahal sekalipun juga bisa. Tapi semua kembali lagi niatan hati. Bisa sih. Gue kadang-kadang ngomong kayak gini bisa aja, tapi kadang-kadang prakteknya emang nggak semudah itu, Tapi kayak mandi junub kali ya, kalau mandi wajib. Iya, mandi wajib. Kan gue punya tips juga buat teman-teman, misalkan pendengar Kazi sering bikin konten horor kan, sering demen cerita horor. Gue punya tips kalau misalkan kalian memang suka gitu-gituan ya, sebelum tidur emang biasain either cuci kaki atau mandi sih. Yes. Karena itu air ya. Iya, memang gue disarankan memang untuk itu. Jadi lu pulang kerja kayak pulang apa, mendingan lu bersih. Minimal banget cuci kaki kalau emang mau nggak memungkinkan buat mandi. Iya. Cuci kaki. Iya, karena itu kan juga untuk higienis. Iya. Ya seperti kayak misalnya Michelle, kadang-kadang Michelle juga merasa seperti kayak aku teh kenapa gitu ya, aku mungkin ada masalah seperti apa kan. Ini kenal. Soalnya kalau emang ngelihat Michelle di kantor pun kayak kadang-kadang tuh kayak orang yang bingung mau ngapain gitu. Maksudnya kosong, terus kayak yang mau kerjanya kayak bingung, kesini kayaknya kok bingung, kayak nggak fokus aja. Iya sih, kayak aku mau ngerjain ini tapi kok adalah gitu loh, kayak yakin ya. Iya, kayak nggak tahu kemana gitu loh. Dia mau ngapain? Gue ke kantor nih, gue mau ngapain sih gitu. Kalau gue sih ngeliatnya sih gitu sih, pasti bisa. Tapi ya memang kembali lagi, kalau misalnya kamu bagaimana untuk membalikan energi negatif lagi, balikin energi positif. Terus habis itu biar gak dapet cowok ganteng, kaya, Cina, lucu, imut, itu gimana caranya? Gimana caranya? Mengembalikan. Maksudnya apa yang kamu lakukan
kalau habis capek banget, kalau Iya, habis lagi bingung. bingung gitu. Lu potong-potong Karena gini, kalau orang yang udah benar-benar setiap hari akan ngomong gue capek, gue lelah, dia biasanya akan kucel dan Iya, benar-benar nggak enak, parah Pak. banget, Iya. gak enak dilihat. Kalau misalnya tetap dandan, tetap enak Iya. dilihat, pasti kamu ada istilah kata kamu menghealing diri sendiri. Biasanya kamu lakukan apa? kayak gue dong berarti maksudnya. Tetap Yang ganteng ini, gitu ya. Nggak kucel, kayak yang lu bilang kan lagi kelihatannya kan lagi. Sekarang iya. Iya kan? Ya iyalah, komitmen. Lanjut. Tapi it's a good thing kan? Komik sih. Dan Yes. gimana Michelle cara meng-heal diri sendiri? Ngapain ya? Cuman Yang gitu sih? Nggak. apa ya? Ya cuman berdoa dan tidur aja. Maaf, Mets. Berdoa dan tidur. Mandi enggak? Nggak mandi jorok banget. Mandi, tapi ya berdoa dan tidur karena emang udah nggak ada yang bisa dilakukan. Makan gitu kan? Kayak gitu jangan mandi. Makan juga enggak. Belakangan ini tuh ya hanya berdoa dan tidur Makanan karena aneh lo itu udah kali. kalau misalnya Makanan sehat itu. kayak tadi Kasih bilang ya, kan harus apa tuh, kayak kalau kita curhat sama orang Iya. nanti mengeluarkan energi negatif gitu. Nah terus sisi positifnya aku itu aku nggak punya teman lain selain kalian. Jadi selama aku masuk di kantor yang sekarang itu adalah Sedih. Gue sedih. jadi emang kalian itu adalah teman-teman aku gitu di sini. Maksudnya kan aku kan orang Bandung kan. Aku juga orang Bandung, tapi temen aku juga masih ada sih. Teman-teman aku di Jakarta ya kalian gitu, teman-teman kantornya aku. Jadi begitu aku ada masalah ini, aku pulang kantor ya aku cuma bisa berdoa dan tidur, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Mungkin ada curhat tapi Ya, enggak yang tipis-tipis lah. ya tipis-tipis lah. Tipis-tipis ya. Iya. Itu kayak salah satu, setiap orang memiliki teknik healingnya masing-masing ya. Ada yang gue gak ditanya bro. Ya tadi udah banyak banget. Gue gak ditanya loh. Udah banyak banget. ya udah. Oke, Enggak boleh. sih, sebenarnya sih kalau gue sih lebih ke Gue nggak nanya dong. Ya lu gak nanya, lu gak ditanya pasti. Lu terlalu banyak tanya. Lu terlalu banyak tanya. Maksudnya gue belum ditanya untuk healingnya gimana. Kan lu kebanyakan tanya tadi. Oh udah oke. Ya lu kalau lu Yaudah, apa deh, yaudah. Ah tuh nggak usah, udah. Bubar dah nggak usah. Lu tarik deh satu kartu gue bacain. Nggak usah. Enggak, lu aja yang ngomong-ngomongnya healing. Gimana? Gimana? Ngomong Gimana? balik. Gue Udah. sih sebenarnya sih Yang negatif tadi. Yang gue sih nggak begitu kayak gue bilang ya kurang gitu pakai. Tapi gue tuh orangnya tuh soalnya tuh selalu ngomong apapun juga yang gue rasain. Jadi menurut gue kayak sih udah iba. Cuman gue ada ngerasa yang aneh sih untuk yang kayak semingguan belakang ini sih. panjang kalau dia mah. Gue bisa Nasi sehari, seminggu. gue bisa sehari kuat nggak makan sama sekali, cuma minum doang. Dan biasanya itu nggak pernah, dan gue juga nggak tahu kenapa. Dan juga kalau makan pun porsinya tuh udah nggak bisa yang sebanyak dulu gitu. Dan emang yang turunnya emang signifikan banget sih, tapi ya mungkin emang gitu lah. Kita nggak ngerti. Enggak, yang ditanya gimana cara mengembalikan energi positif lu kalau dari kantor kan? Iya, soalnya gue gimana caranya? selalu ngomongin apapun juga, jadi Itu cara iya. Jadi Oh, maksudnya gue berarti- selalu ngomongin juga apa yang gue rasain. Kalau gue lagi kesel sama orang, pasti gue bakal nyarik satu orang buat gue ceritain semuanya. Gitu loh, apapun yang gue rasain tuh Teleponan buat sampai malam. ngeluarin semuanya. Ngeluarin semuanya. Nah, buat intinya ngeluarin semuanya. Abis unek-unek itu hilang, Dah. udah. Oh itu kalau dia tipenya ya. Mau seneng, mau Ya, sedih, ya, mau ya, marah, ya. pokoknya intinya. Karena setiap orang beda-beda sih. Nah. Tapi baik lagi yang penting jadi positif lagi. Karena kan mungkin kayak Pak Suryadi ini tipenya kayak ngelawak Iya, gitu ya. iya, Salah iya. satu. Sapian juga tipenya ngelawak. Hmm. Kalau aku sama Michelle tipenya kan ya namanya cewek ya kan. Iya. Mungkin beda lagi gitu. Gue selalu membuat orang tertawa walaupun hati gue sebenarnya menangis. Sama dong dengan satu yang tadi. Boleh lanjut. Ya nanti ke spill lagi. Nanti ke spill, gua ngeri banget kesebut. Kita masuk ke sesi terakhir di mana Oke. aku akan chat. Kenapa Jess? Aku nggak bukan kafe lagi. Gue pengen banget gratis, bener gratis. Ini orang bayar loh, kalau itu gaji dibayar loh. Kasih itu tuh ya saking baiknya ya, dari dulu tuh kalau misalnya gue kayak ada masalah waktu itu mau ngambil KPR rumah apa segala macam, dia tuh selalu membantu untuk ini. Modus.
Tapi lagi baik-baikin. Modusnya aku dibaik-baikin di channel. Jangan jilat-jilat. Iya, tolong. Tapi Tolong durasi. akhir-akhir ini dia nggak mau membantu karena dia bilang dia sudah tidak bisa objektif lagi untuk membaca gue gitu. Karena itu agak lain sih. Jadi ya hubungan suami saya sangat amat excited dan bersemangat. Nggak usah. Ayo, abis ini sesi terakhir apa? Ya. 3 kartu di kombar. Nggak usah. Pengen denger dulu. Tadi mau nanya ini apa ya? Iya. Iya. Ini stabilizer. Jadi ada banyak yang nyebutnya macam-macam ya, mobilizer, stabilizer, dan masih banyak lagi yang bilang pendant dan segala macam. Jadi ini ada energi di dalamnya, dan ini bisa membantu untuk menyumbangkan energi orang-orang yang biasanya mudah Mood swing gitu-gitu? Ya, mood Okay. swing. Terus habis itu kayak kalian yang biasanya di sini podcast, Oh, kalau ada kayak gini ini oh, akan iya. membantu Menyeimbangkan. menyeimbangkan energi ya kan? Oke. Dan juga biasanya juga bisa membuat yang buruk tidak bisa entering. Ya. space Begitu yang pun ada. yang baik nggak terlalu Ya, meledak-ledak gitu ya. ya. Jadi ini namanya stabilizer. Ini butuh nih kayak Pak Soehadi. Iya. Itu pecah ya. Enggak emang begini. Oh pecah. Pecah itu harus dilesin dulu terus dipoles ulang. Nggak usah dikasih dulu. Oh Batu my God. alam. Itu pecah. Batu alam. Bisa kok dilesin lagi. 30 Juni terakhir. Besok akan konser. Nggak usah tanggal 1. Terus tadi kita terakhir ngapain dikasih? Nggak usah. Udah. Kasih terakhir kita ngapain? Lu kenapa sih nggak pernah bisa nggak ketawa ya kalau sama gue? Padahal podcast, oh my god, ini adalah benar-benar serius. Kan itu nggak pernah nggak serius. Iya. Dia ininya. Tahu nggak sampai ada salah satu apa Viewer, namanya pendengar, viewer, ya. pendengar, subscribers, karena banyak kan channel kan. Itu sampai bilang kalau Kazi itu orangnya tuh biasa serius gitu. Jadi nggak tahu kalau aku tuh suka ketawa ngelawak. Ini salah satu yang bikin aku, tapi nggak apa-apa. Makes me happy, makes other people happy. Iya. Itu karma baik Iya, kamu. Iya. Gitu. Walaupun gue nggak pernah berkawan baik sih. Ngomong lagi. Oke, mesti harus positif ya. Ngomong Ah, lagi. biarin. Udah nggak usah ditahan, biarin. Let the universe. Kita jadiin ini game, Oke. tapi aku minta pada mereka untuk jadi lucu-lucuan. Oke. Jangan dong, serius dong. Kalau lucu-lucuan kan jawabannya masa jadi bercandaan. Enggak, maksudnya lucu-lucuan tuh ya kita having fun aja, jangan terlalu Tadi kan kita udah gimana. serius. Lu mau serius, udah tahu serius disakitin gimana sih? Iya, makanya komitmen dong. Iya, masih mau aja serius. Orang serius orang juga bercanda. Komitmen. Jangan sampai Katanya kejauhan nggak? Lah, Ayo. Oke. kan komitmen untuk semua. Oh, Nice. bagus spill. Oke. Begitu pulang dari Bandung jangan lupa nonton. Live. Oke. Oke, Sorry ya. gimana? Kita harus gimana? Harus pegangan tangan lagi. Oke, ini aja. Oke. Kita mau minta mereka untuk kasih kita tahu setelah kita podcast hari ini berempat dari kita ini, itu mereka ngebaca karakter kita tuh gimana sih? Wah, seru banget Oh, lagi. oke. Seru lagi. Nggak ada koneksi dengan orang lain gitu. Nggak usah. Oke, guys. Oke, guys. Yuk, membepa lagi yuk. Parah juga. Break. Nggak usah di. Oh iya, oke, guys. Berisik. Satu. Ah, ini mau urutan ya. Maaf. Gak kan urutan. Bisa Oke. gitu. Kan mereka paling mengenal kamu. Iya sih. Kocok dan ambil. Kocok. Buka apa itu? Buka sekalian. Hebat. Oh, lu pemberani banget. Laki gila. Jatah Iya. dia. Nggak makan bakso coba berdua. Lu nggak mau ganti nama? Jadi Marco Polo, pemberani dan aku. Pemberani dan Ini aku. terakhir ya teman-teman ya. Ini terakhir ya. Gila. Gila, serius nih pemberani tapi ya. Coverage kan? Iya, kau udah kan berani. Pemberani dan tangguh cuy, Marco Polo. Emang iya sih, parah Gila. sih. Parah sih.
Tinggal sosum tulodo. Nggak usah itu tulisan ya. Lanjut Michelle. Lanjut Michelle. Milestone. Oh, jadi mereka ngerasa kamu tuh kayak udah di posisi puncak. Mungkin mereka ngelihat, oh mungkin kamu Napas cantik, jelas. ada bagus, mungkin Napas kehidupan jelas. bagus. Mereka melihat kamu Teman-temannya tuh baik. ada di posisi yang baik, bagus gitu, di posisi puncak. Good. Aku gue deg-degan ya. Bro, Kenapa gue deg-degan ya bro? nggak salah tato ya. Bro. Kenapa gue deg-degan bro? Iya, aku takut. Kamu lagi mengalami ketakutan. Gak apa-apa, oke. Aku memang lagi takut karena emang bener-bener banyak energi di sini. Terus habis itu aku takut yang kayak ngejagain kalian jangan sampai Tenang. ini jadi. Lah ada sih pemberani. Tadi kan Kasih bilang bukannya ini untuk ke depan. Jadi setelah gini. kita Iya ini. Kalau fear-nya kan lagi takut. Iya, saat sekarang, ini. kan? Fir saat ini Sampai ke mereka after. mereka itu kayak ngelihat kita tuh gimana Iya. dari After ini. nggak lebih ke after ini sih, tapi lebih ke sekarang ini mereka ngelihat kita gimana sih. Iya, Nonton gitu podcast loh. kita ini, mereka yang ada di sini ini Mm-mm. yang berbeda dimensi ini ngelihat kita seperti apa sih gitu. Jadi aku memang punya ketakutan banget sih, kayak jangan sampai tuh podcast ini tuh jadi takutnya malah jadi media untuk kayak bermain dengan Oke. mereka. Oh. gitu kan. Itu yang aku mau jagain Paham. kalian. Iya, makanya keluar fear. Mm-mm. Ketok 2 kali. Biar bisa lebih. Ada apa? Teacher, iya. Lu emang guru. Gila. Emang benar. Enggak. Jadi Pak Suryadi itu termasuk. Jadi kalau bisa dibilang dia itu adalah manajernya kita. Iya, Head lah, betul. headnya. Headnya kita. Balik pas ya Allah, masih tetap aja pada kayak orang-orang yang bingung. Jadi Enggak, ini dia kan sama- tuh teacher, bener guru. Dia Guru headnya Kamu kita, Putra. iya, guru Soekarno Perta. Jadi dia itu semacam gurunya kita lah. Dia sering banget Iya. ngajakin kita, ayo Ayo tuh kita ngapain, kerja tuh gitu. jangan rajin-rajin Iya. gitu. Masya Allah Akbar. Allah Akbar. Teacher. Oke. Berarti teachernya not in the positive way dong. Ya semuanya. Teacher itu ngajarin dan teacher in a good way lah, bukan Iya. nggak not in a positive way, in a good way. Ini kan positif Iya. positif karakter Iya. yang mereka selalu kan dapat memang udah dibilang kan di depan bahwa energi kita bagus-bagus berempat. Gitu. Bagus. Klarifikasi satu lagi ya. Jangan Ayo, usah, udah. nggak usah. Emang lu centil bener ini. Nggak ada Oke, head, nggak ada semuanya. manager ya. Oke, Max, thank you banget yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Dibuka Iya. lagi dong Thank kartunya. you, Apa Max. bacanya? Apa yang kamu baca? Gak usah, gak usah dibaca, gak usah dibaca, gak usah dibaca, Ini gak usah dibaca. kan udah ngambil. Harus tengah. Ya Allah Akbar, gak usah dibaca. Boleh password harus dibuka. Iya, karena ya sudah Lalu Jadi sih, Pak Suryadi ini memang sebenarnya sedang ada kegalauan masalah partnership, maksudnya partnership ya, Ya. partnership, Yes, hubungan, yes. dan dia sedang diminta untuk menjaga hubungannya dengan baik. Yes. Dalam artian hubungan ya. Yes. Jadi, Gila, oke, gila. so Bener-bener yang ini dari paling atas loh. ini adalah akhir dari bincang-bincang kita hari ini Ya. bersama dengan ada Michelle. ada Ada Michelle, ada Septian, dan ada Suryadi. Oh, yang Instagramnya apa? Maaf, mention. Saputra_Suryadi. Iya, terus ada Septian Ahmad S. dan di podcastnya, Podcast Ngomongin Setan di Spotify, di Apple Podcast, di semua platform podcast pokoknya. lanjut. Michelle Faiz 98. Dan aku Uzi bisa cek di Moonlight Affirmation di Spotify, Apple Podcast, itu udah lama sih nggak ada. Terus ada Instagram, terus habis itu ada TikTok, ada YouTube, ada snack video. Dan sampai ketemu lagi di video-video aku berikutnya. Semoga kalian semua berbahagia selalu dalam lindungan semesta. Semoga kalian semua sehat selalu dan semoga kita semua berbahagia. Sampai ketemu lagi. I love you all so much. Bye bye. Bye.